Mulai. Ya, perkenalkan, nama saya Hikmah Setika, bekerja di SMA Negeri 4 Kota Bogor. KPTK saya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja pendidikan profesi guru SMA Negeri 4 Bogor dengan materi teknik geologi pertambangan. Terima kasih. Langsung aja. Oke ya. Oke, di sini kalian bisa lihat kita akan membahas mengenai geologi pertambangan dan bahan galian di kurikulum merdeka ini. Ya. Jadi kita lihat di sini, jadi modul ini dirancang untuk pendidikan profesi guru. Kenapa geologi pertambangan ini bisa masuk ke ranah SMA atau SMK? Nah, jadi kalau kalian ketika punya teman di SMK, gitu kan, ada jurusan teknik geologi pertambangan, gak usah kaget, gitu kan? Ada kaitannya dengan geografi sebenarnya. Cuma di sini kita akan lebih banyak membahas mengenai apa sih geologi pertambangan itu, terus lingkup kerjanya seperti apa sih. Ya, seperti ya. Oke, lanjut. Sini dan kedua. Mengapa di sini penting? Sini geologi pertambangan itu penting. Jadi para center dalam ekonomi ini pembangunan sumber daya alam nasional. Jadi kalian lihat negara kita negara kesatuan Republik Indonesia, ya, memiliki kualitas sumber daya alam yang melimpah ruah nih. Apa aja sih sumber daya alam kita punya? Contoh emas, ya, batu bara, nikel, terus sumber daya dari bahan galian, kan? Belum lagi kalau kita bertemu dengan halnya migas, minyak dan gas bumi, itu beda lagi, ya, karakternya beda lagi, ada migas, ada bahan galian. Cuma kita fokus di sini adalah mengenai bahan galian itu sendiri, gimana proses pembentukannya, terus gimana lingkup kerjanya, terus bagaimana potensi ke depannya. Oke. Nah, ini di sini memulai aspek teknik sosial industri pertambangan yang memungkinkan mereka membentuk perusahaan yang kompeten. Jadi gini, kalian ini ketika kedepannya menjadi seorang ahli tambang, intinya, ya kan? Kita gak untuk kemungkinan banyak nih nanti ini dari kalian, saya pengen bekerja di lingkup pertambangan. Dan kita lihat di sini apa aja mesti dipelajari, gitu kan? Pasti akan mempelajari lingkungan pertama. Yang kedua, aspek yang saya bilang tadi, gimana sih tiba-tiba kok bisa ada batu bara gitu, tiba-tiba bisa ada emas, kan nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi gitu aja, kan? Ada proses geologis, proses geografis gimana pembentukan itu bisa terjadi, gitu kan? Nah, di kurikulum merdeka ini saya sebagai guru menjadi fasilitator yang mendorong kemandirian belajar. Jadi apa? Jadi kita mesti mandiri dalam hal belajar, mata pelajaran apapun, ya, mata pelajaran Pancasila, sosiologi, matematika dan lain-lain. Kita mendorong untuk kalian sebagai fasilitator, gitu kan? Saya sebagai fasilitator, kalian sebagai pendukung di sini, ya, untuk mendukung potensi untuk pengetahuan yang ada. Oke, jadi menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Kalian diharapkan nih ketika pembelajaran mesti kritis, ya. Kritis bukan berarti keras, gitu kan? Kritis itu kalian bersifat rasional. Misalkan ada suatu permasalahan sosial, suatu permasalahan dalam hal energi, misalnya. Itu kan lingkupnya bukan hanya sekedar pembicaraan semata aja, kan? Tapi bagaimana kita mampu menjelaskan fenomena alam di sini? Apa sih kaitannya antara pembentukan bumi dengan interaksi sosial, gitu kan? Apa kaitannya sih energi nasional, ya kan, BBM misalkan, atau batu bara ini dengan pendapatan nasional? Pasti ada kaitannya. Kalian bersifat kritis di sini. Kenapa bisa seperti itu? Dan tentunya kreatif dan bertanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab atas apa yang kita ajarkan, bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Ya, sama aja. Seperti halnya contoh ketika seseorang melakukan eksplorasi,
menggali ya. Kalau kita bicara eksplorasi, penggalian bahan bakar misalnya, itu kan mesti punya peran tanggung jawab. Gak mungkin orang tiba-tiba sudah eksplorasi migas gitu kan, atau sudah eksplorasi batu bara buat PLN gitu kan, aku lepas tanggung jawab itu aja, enggak kan, pasti ada hal penting di situ. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada CP ya, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita. Nah ini kita fase F, artinya apa? Kelas 11 kan. Nah ini sini memahami proses bisnis pertambangan, profesi, teknologi, kewirausahaan, dan K3LH sesuai SK 33 tahun 2022. K3LH ini adalah kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Kita bicara K3 di sini ya, dimanapun ada. Oke, K3LH ini kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup. Oke, ketika teman-teman misalnya bekerja di proyek, katakan seperti itu ya. Nah, di proyek itu kan kalian gak lepas dari yang namanya K3 ya. Kenapa kalau kalian di proyek sudah lihat orang pakai safety ya, pakai helm proyek kan, terus pakai sepatu boot gitu kan, pakai rompi. Itu tujuannya untuk menjaga safety mereka masing-masing dari lingkungan. Contoh halnya ketika kita kerja di pabrik, di pabrik itu kan contoh pabrik kimia, berarti semua karyawannya wajib pakai masker kan, supaya mencegah terjadinya penyakit-penyakit menular atau mencegah terjadinya iritasi di pabrik kimia tersebut. Itu halnya di pertambangan ini ya. Kalian lihat, suka menyaksikan kan, suka ada proyek pertambangan bahan galian. Contoh kita ambil di Jawa Barat ini, contoh di Cibinong ya. Cibinong kalian kalau lihat ada Indosemen, semen 3 roda, arah Ciledug ke sana, Kabupaten Bogor. Itu kan bahan galian, batu gamping di situ untuk memproduksi apa? Semen. Semen yang kalian gunakan untuk bahan baku material, ya kan? Pasir yang kalian gunakan untuk pembangunan proyek atau rumah itu dihasilkan dari apa? Pertambangan itu sendiri. Ada bahan galian untuk industri, seperti halnya pasir, semen, bata, itu kan dihasilkan dari bahan galian untuk industri. Ada bahan galian untuk energi, bara, itu kan untuk pembangkit listrik PLN. Makanya listrik yang kita pakai ini kan sumbernya PLN. PLN dapat pasokan dari mana? Salah satunya dari pembangkit bara. Ini. Oke, lanjut di sini ada ke TP 1 sampai 3 ke tujuan pembelajaran ya. Tadi CP kelas F sudah kita pahami, bisnis pertambangan. Banyak ya kan? Tahu PT Antam kan ya? Antam di Pongkor ya, Kabupaten Bogor itu kan memproduksi emas. Itu salah satunya adalah bisnis pertambangan. PT Freeport misalnya, itu kan di Papua, itu juga kaitannya sama pertambangan galian emas. Lalu ada profesi di sini. Profesi kalian misalkan pengen bekerja sebagai konsultan, atau ya, atau kontraktor katakanlah. Ketika lulus nih, kalian pengen buka usaha tambang nih, pengen buka konsultan misalnya, PTX katakanlah, atau CVX katakanlah, yang bergerak di bidang profesi tambang, konsultan, kontraktor, kan bisa membuat itu semua. Karena kaitannya dengan kewirausahaan, tapi harus sesuai dengan K3LH, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Ada nanti kita pelajari AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau di geografi kan sudah dipelajari itu apa sih dampak lingkungan, bagaimana sih profesi lingkungan itu sendiri ya. Lalu lanjut ke TP 1 sampai 3. Dari CP ke TP ini tujuan pembelajaran. Ada konsep dasar biologi, saya bilang tadi. Biologi, bio itu kan bumi. Logi itu logos dari bahasa Yunani, artinya ilmu yang pelajari tentang dunia. Cabangnya dari biologi, dari geografi,
ada geodesi, kan, ada geoteknik dan lain-lain. Itu kita lihat nih dari tujuan pembelajaran ini, konsep dasar geologi, pembentukan batuan, mineral, lalu komposisi kristal dan lain-lain sampai ke bahan galian, itu kita pelajari di sini. Lalu ada identifikasi bahan galian. Untuk bahan galian ini, karena kita harus memiliki dampak yang positif ya dari bahan galian ini. Makanya ada endapan mineral ekonomis, artinya mineral-mineral yang ekonomis saja yang mesti kita pelajari. Semua itu kita pelajari. Cuma kalau untuk pertambangan ini, karena untuk menghasilkan dana dan lain-lain, untuk KPBD misalnya, pendapatan belanja daerah, untuk KPBN, pendapatan belanja negara, kan kita ambil mineral yang ekonomis ya. Contoh emas, tembaga, perak, kan, nikel dan lain-lain ya, timah misalnya, untuk memproduksi suatu peluru ya. Kalau kalian suka lihat peluru gitu kan, dari pistol senjata api itu kan biasanya ada timah, ada kaca pindad itu kan contoh dari bahan galian itu sendiri. Lalu emas yang suka dipakai ibu-ibu misalnya, kalung ya, kalung, cincin, gelang dan lain-lain. Itu ada asli, ada imitasi ya. Kalau imitasi berarti kan buatan. Kalau asli dan kadar gram emasnya, wah emasnya asli nih, terus apa namanya, cincinnya asli nih, gelangnya, kalungnya asli gitu kan. Itu kan dilihat dari kadar gram emasnya sendiri. Itu contoh. Investasi emas, kita belajar ke investasi di sini. Analisis tahapan pertambangan. Kita untuk nambang itu kita nggak langsung asal. Makanya ada istilah tambang ilegal ya, pernah dengar ya. Dan kalian juga suka menyaksikan di televisi kan, atau di kehidupan sehari-hari lah. Orang melakukan tambang ilegal sampai masuk ke dalam terowongan, dibuat sendiri itu dengan menggunakan manual, menggunakan alat manual, kan riskan, bahaya. Ya. Lalu kembali ke PP 4-5. Di sini kembali lagi kita terapin nih kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah ini sebenarnya ilmu praktik ya. Ilmu praktik artinya apa? Ya, kita langsung berada di lapangan itu sendiri. Ya, langsung berada di lokasi TKP itu sendiri. Saya ceritanya nih pengen melihat batu gamping ya. Atau kalau misalkan saya pengen melihat batu karbonat untuk penghasil semen. Saya pergi ke Citerep, daerah Cipamingkis, kalau kalian tahu bisa searching nanti di Google ya, Cipamingkis, Citerep dan lain-lain. Itu kan banyak sekali batu-batu sedimen, batu gamping kan. Batu gamping itu batu penghasil karbonat, salah satunya untuk industri semen. Itu kan banyak. Saya langsung ke sana ke lokasi, pakai safety kan, pakai rompi, pakai helm proyek dan lain-lain. Tujuannya apa? Supaya menjaga lingkungan hidup itu sendiri. Kita gak mungkin ke proyek tambang dengan pakaian seperti ini kan. Pertama, tidak menyalahi aturan jelas kan, tidak sesuai dengan tata tertib, karena itu wilayah yang memang berbahaya kalau misalkan kita datang tidak menggunakan safety, pakai sepatu seperti ini gitu kan. Kalau misalkan kita menginjak barang-barang yang keras, berkuat keras kan tembus di sepatu. Makanya mesti ada safety. Pakai helm tujuannya supaya tidak ada runtuhan dari atas. Kalau tidak tambang, takutnya ada longsoringan gitu kan, tiba-tiba ada jatuhan dari batu ke atas nih ke kepala. Kalau nggak pakai helm bisa bocor soalnya kan. Makanya selalu ada safety, selalu ada briefing, safety first namanya. Kan kalau kalian ada di lapangan pasti merasakan. Pengembangan strategi pembelajaran inovatif sesuai kurikulum Merdeka. Jelas ya. Kurikulum selalu adaptasi. Kan kita adaptasi dengan kurikulum tahun sekian, kurikulum Merdeka, e-learning dan lain-lain. Juga kita mesti adaptasi ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita menyesuaikan dengan kurikulum inovatif. Ya, misalkan kita pengen mengetahui jenis batuan untuk pertambangan, kira-kira ini mineral apa sih yang banyak, atau kandungan mineral apa sih
yang potensial gitu kan untuk pertambangan. Kita langsung belajar di sini. Nah, tujuan ini ada tujuannya nih, ya kan, adalah untuk asesmen formatif dan sumatif. Asesmen untuk penilaian. Formatif itu harian seperti tugas-tugas refleksi, ya kan, setiap pertemuan tuh itu formatif. Lalu sumatif itu ulangan harian, terus ujian tengah semester, ujian akhir semester, itu namanya sumatif. Itu relevan dengan profil pelajar Pancasila. Kita selalu mengaitkan kan kurikulum merdeka ini harus berbasis pelajar Pancasila. Jadi kita harus menerapkan kaidah-kaidah atau aturan Pancasila. Norma Pancasila kita pakai. Ketuhanan yang Maha Esa. Kan? Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa ini kita berlandaskan pada agama, ya kan? Bahwa kita memiliki Tuhan, manusia yang beradab sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan penting untuk kita pelajari. Ya, lanjut lagi. Nah, ini ada materi pembelajaran ini inti, ya. Inti geologi pertambangan bahan galian. Ini kita sudah masuk ke intinya seperti apa sih ini? Ada 3 tahapan, ya. Ada konsep dasar, ya. Ada jenis bahan galian, tahapan kegiatan. Oke. Tadi kita sudah singgung di awal, ya. Sudah kita bicarakan pada pendahuluan tadi. Ada siklus batuan di sini. Apa sih siklus batuan? Ya. Batuan itu kan padatan, ya, yang terdapat di permukaan bumi. Itu batuan, permukaan atau bawah permukaan. Tapi kalau kita bicara konsep geologi di sini, kita bicara mengenai permukaan, landslide. Ya. Apa bedanya? Gitu kan? Geologi sama geofisika, gitu kan? Kalau geologi kita banyak mempelajari permukaan bumi di atas nih. Tapi kalau geofisika kita mempelajari subsurface, bawah permukaan bumi. Makanya ada teknik geofisika. Apakah dibantu nih tambangnya dengan geofisika? Jelas ada kaitannya. Ya. Makanya ada metode geofisika untuk mencari nikel. Ada metode pengambilan sumber air tanah, ada metode geofisika. Ada seperti. Jadi geologi dan geofisika itu saling keterkaitan, nyambung. Tidak bisa dipisahkan. Kan? Kita bicara konsep batuan dulu. Siklus batuan. Batuan itu padatan, kan, yang terdapat di permukaan bumi. Kalau kita bicara di konsep geologi dan permukaan, pembentukan mineral. Jadi batuan itu terbentuk dari mineral-mineral. Katakanlah, ya, air mineral yang kita punya dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam brand, ya kan. Nah, itu kan air mineral itu kan terdiri dari komponen mineral itu sendiri, ya, dan nggak asal, gitu kan. Tapi dari sumber pegunungan, baru brand bilang air mineral. Itu pula di tambang ini. Katakanlah kita pengen melaksanakan pertambangan atau galian emas. Emas itu kan rumus kimiawinya HU, ya, kalau kita lihat emas, ya kan. Nah, itu kita lihat di sini. Kira-kira kadar mineralnya itu berapa persen? Kalau kita bicara mengenai kadar emas, gitu kan. Terus misalnya kita bicara kol, kan, batu bara. Kalau misalkan rumus kimiawinya C, karbon, kan. Kenapa batu bara bukan hitam, karbon? Karena terbentuk dari lingkungan bawah permukaan, gitu kan. Jadi karbon itu sendiri, nah, itu hitam. Di sini adalah pembentukan mineral ekonomis. Jadi yang kita pelajari adalah mineral-mineral yang sifatnya ekonomis untuk keuntungan, saya bilang tadi, untuk negara, kan, untuk daerah, Pemda, lalu untuk kepentingan perusahaan kalian. Kalau kalian pengen membuka suatu usaha, ya, itu ada tipe pendapat, ya, ada primer sama sekunder. Akan kita pelajari di bab selanjutnya. Ini next slide. Oke, ada jenis bahan galian di sini. Ada apa aja sih di sini? Termasuk logam tadi, ya. Mineral logam nih, emas, tembaga, nikel, itu kan salah satu jenis bahan galian. Oke. Lalu untuk energi di sini. Mineral logam, maksudnya emas, tembaga, nikel. Energi ada batu bara, migas. Pastinya, ya. Kenapa? Misalkan contoh kita ambil di Blok Mahakam, Kalimantan, ada industri migas itu pembuatan
bilang tadi, orang menemukan minyak kan nggak sembarangan, ada metodenya, ada metode geofisika dan lain-lain. BBM kan, bahan bakar minyak yang kalian salah isi kan ke pom bensin, nah, kan itu kan dihasilkan dari hasil pengeboran, lalu dieksploitasi, eksploitasi, jadilah BBM contohnya kan, untuk energi ya. Batu bara tadi untuk energi listrik katakanlah. Ada PLN, kenapa PLN kerjasama dengan batu bara? Memang saling keterkaitan untuk pembangkit listrik. Terus ada industri tadi, semen yang saya katakan tadi di awal kan. Lalu ada gipsum, gitu kan. Gipsum itu contoh kalau kalian suka lihat di pinggir jalan ini, orang suka buat gipsum untuk rumah, ya, hiasan rumah, dinding, atau gipsum banyak ya, untuk industri. Lalu yang khususnya ada intan atau diamond, ya, tahu diamond ya, C karbon itu kan kekerasannya sampai 10. Kenapa diamond itu berharga? Ya kan? Kenapa diamond itu? Karena proses pembentukannya diawali dari temperatur dan tekanan tinggi di bawah permukaan bumi. Kenapa diamond banyak ada di laut? Kan ambil atau diamond itu perhiasan mahal. Nah itu kan, itu contoh jenis bahan galian. Lalu ada tahapan kegiatannya nih. Kita udah konsep dasar nih, proses pembentukan batuan atau mineral itu sendiri. Kita tahu jenisnya nih, jenis bahan galian yang pengen kita gali apa sih? Apakah untuk logam, emas, tembaga dan lain-lain? Apakah kita pengen menggali suatu energi? Berarti ada migas sama batu bara. Atau kita untuk kegunaan industri, katakanlah untuk semen, gipsum dan lain-lain. Kenapa di sini intan masuk kategori khusus atau diamond ini? Ya, karena diamond atau intan ini ya kan, bisa masuk kategori industri karena dia memiliki daya jual yang tinggi. Nah, coba kalau kalian diamond tuh dijual dengan harga emas lebih tinggi nilainya dibandingkan emas biasa. Terus kita dapat kegiatannya prospeksi. Oke, kita lihat nih. Contoh ini ada peta saya nih, ya. Ini peta geologi. Saya waktu itu 1 bulan di Jawa Tengah nih, ya kan. Itu kita melakukan mapping, ya. Kita prospeksi dulu nih. Kira-kira potensi untuk bahan galian yang ada di daerah tersebut atau di mana nih? Kita lihat. Ini kan ada berbagai macam warna ya, satuan batuan nih, ya. Ada pasir, ya kan, tufa dan koleksi dan lain-lain. Ini kita tinjau nih selama kita melakukan prospeksi. Nah, kira-kira bahan galian ini lebih banyak potensinya di daerah mana nih? Di koordinat berapa? Kan perlu kita jadikan suatu pengembangan sih. Itu contoh. Setelah itu kita lakukan eksplorasi, ya, penggalian. Setelah kita mapping pemetaan geologi, wah ternyata di daerah selatan nih, selatan Manuk Sempor, ini ada prospeksi tambang batu pasir nih. Di sungai area selatan sini contoh. Nanti prospeksi di sini kita harus melakukan apa? Eksplorasi penggalian. Ada tim khusus. Nah, jadi saya yang menentukan di sini prospeksinya nih, ini prospek nih bagian selatan juga. Dan setelah itu kita panggil tim eksplorasi menggali. Itu suatu bahan galian. Lalu kita lihat studi kelayakan. Layak gak nih bahan galian pasir katakanlah? Bahan galian semen, reproduksi ke material, reproduksi dan ke suatu tempat usaha layak nggak nih? Kan banyak ketika studi kelayakan diuji nggak lolos uji kelayakan ada seperti itu. Eksploitasi. Nah, setelah kita eksplorasi, kita lakukan eksploitasi nih. Ya, apa sih eksploitasi ini? Penguasaan, kan? Lalu pengolahan, diolah tuh. Setelah kita dapat tambang pasir dan lain-lain, kita olah. Lalu ada reklamasi. Reklamasi itu apa? Ya kan? Kegiatan yang dilakukan setelah pasca tambang. Jadi gini, kenapa lingkungan terlihat begitu gak bagus? Ya? Lingkungan terlihat begitu buruk setelah pasca tambang karena tidak dibenahi. Nah, kita makanya punya tanggung jawab di sini. Setelah kita nambang,
kan? Setelah kita melakukan eksplorasi, kita tanggung jawab sama lingkungan. Jadi enggak pergi di aja. Karena reklamasi kita tanam lagi misalnya apa namanya tumbuh hijau, penghijauan lagi, kita padatkan lagi dengan struktur tanah yang bagus, yang kuat, yang keras. Tujuannya apa? Supaya setelah kita melakukan pengeboran atau eksplorasi ini, lahan yang tadi kita ambil itu lebih bersih lagi, kan? Jadi nggak sembarangan, gitu kan? Makanya suka ada kerusakan lingkungan. Pernah dengar kalian ya? Pernah dengar kan? Lingkungan rusak misalnya. Kenapa bisa rusak lingkungan itu? Karena setelah pasca tambang tidak ada reklamasi, tidak ada penghijauan lagi. Itu contoh. Itu penting ya, apa reklamasi. Nah, oke. Tadi kita bahas di slide ini ada tipe endapan, primer sama sekunder. Apa sih gitu kan? Ada di sini. Ini ada perbedaan ya. Pertama antara primer sama sekunder. Aspek primer, ya kan? Lokasi tempat asal. Contoh gini ya, di sini. Jadi pemahaman sederhana primer ini pasti di dalam batuan itu sendiri. Contoh ketika kita pengen mengetahui emas terdiri dari apa, kan? Lalu terus kenapa sih batuan gunung api ini bisa menghasilkan produksi bahan, kan? Jadi selama si batu tersebut katakanlah di batu lah ya, kan? Ini terdapat dari proses magmatik, artinya proses dari lava dan magma itu sendiri. Itu pertama. Jadi tingkat batuan tidak terlepas, bukan material lepas. Sedangkan sekunder itu material yang tadinya padat karena ada erosi sungai, gitu kan, karena ada air hujan dan lain-lain, tergerus mineralnya sampai ke dalam sungai. Makanya kalau kalian suka lihat, suka ada orang nambang tuh cari kadar sungai, kadar emas dikali di sungai, diajak sendiri. Itu dari hasil apa sekunder itu sendiri. Jadi misalkan jangan kaget, kok ada orang nih di kali, kan, sepanjang sungai ini emas. Ya mungkin ada, ya kan? Karena kita lihat source-nya, sumbernya dari gunung apa, berarti dia sudah material lepas. Dalam sedimen itu sudah tersedimentasikan materialnya, aluvial, akan kita pelajari kan. Setelah lepas butiran, ada emas di sini, emas aluvial, butiran-butiran, ya kan asli. Kalau misalkan emas asli, karena di tempat itu sendiri primer, wah di gunung, misalkan di Gunung Selamat kan, itu sudah meletus tuh batuan itu. Lalu ada proses magmatik di situ, itu primer, tidak terlepas. Tapi kalau misalkan sudah sekunder, ya, itu dari hasil lava tersebut terkena proses air hujan, terus longsor, terbawa sampai ke sungai, gitu. Proses magmatiknya itu disebut dengan area sekunder. Itu ada in situ sama ex situ. Kalau in situ itu primer, tempat prosesnya dari magma, proses membentuk emas dari magma. Sedangkan kalau untuk ex situ itu sekunder, material lepas, ya. Itu contohnya di kehidupan kita. Nah, ini apa sih nyambungnya nih? Make sense, gitu kan? Pendekatan kurikulum merdeka, ya kan? Dalam pembelajaran. Sini ada student center. Kita sesama siswa nih, ya kan? Center kalian memahami apa yang dulu jelaskan di sini. Lalu ada project base. Project base itu apa di sini, kan? Jadi mempelajari apa aja sih yang mesti kita pelajari, kan? Contoh kita pengen melakukan suatu eksplorasi katakanlah batu pasir atau material pasir untuk industri semen dan lain-lain. Itu kan kita eksplorasi dulu. Oh, kita buat project nih, datang ke tempat, langsung dokumentasi, langsung kajian. Ada istilah apa sih di sana? Lalu ada problem. Ada problemnya apa nih dalam suatu permasalahan ini? Ada problem enggak? Ada masalah atau enggak? Kalau ada konteks situation, ada konteksnya yang jelas. Kita bicara konteks nih. Kenapa industri semen, batu bata, gitu kan, keramik yang kita gunakan ini kan dari hasil bahan galian nih. Keramik yang kayu cat ini dari hasil bahan galian untuk industri. Nah, itu kan contoh
juga industri lainnya seperti tadi ada yang semen, pasir, lalu keramik, ada gipsum kan untuk memperindah suatu ruangan. Oke, di sini ada strategi pengajaran. Jadi kita punya konsep, ya. Kita punya konsep pembelajaran. Apa aja sih? Pertama simulasi dan VR. VR itu virtual reality. Nah, jadi ada simulasi tambang bawah tanah dan mitigasi bahaya. Kalau di geografi, kan sudah mempelajari kan mitigasi bencana ya. Artinya apa? Pencegahan. Kalau misalkan ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada gunung meletus, itu mitigasinya macam-macam berbeda, kan? Itu pelajari. Jadi kalau di tambang nih, kita pengen melakukan ground, mining ground, kan? Tambang bawah tanah. Kita pakai alat berat ke situ. Pengen meneliti ada emas di tambang bawah tanah itu sendiri. Nah, kita lihat di sini pakai virtual reality, apalagi teknologi makin canggih sekarang, kan? Ada simulasi tambang nih. Kira-kira kalau misalkan ada longsor tiba-tiba, kan? Tiba-tiba ada gempa bumi yang memang terjadi di ruang tambang, kita ada mitigasinya, ada jalur evakuasinya, gitu kan? Kita tambang bawah tanah, mungkin nggak punya jalur evakuasi, kan itu kan ada tim safety, dan makanya K3RH ini penting, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan. Ya, jadi kita pengen melakukan eksplorasi emas, tapi kita harus eksplorasinya sampai ke ground, bukan di permukaan nih. Kita gali bumi lah, sampai masuk ke terowongan bawah tanah. Nah, kita mesti siapkan tuh pencegahannya. Kalau ada gempa seperti apa nanti, kalau ada tanah longsor seperti apa, keselamatan pekerja gimana. Makanya itu konsepnya benar-benar penting. Kalau teknologi kan GIS atau Geographic Information System itu ada softwarenya. Kalau softwarenya di geografi sama geologi itu namanya ARGIS ya, sistem informasi geografis. Jadi analisis sebaran peta ya di lapangan, analisis sebaran mineral. Nah, ini pemetaan ya, pemetaan yang saya lakukan kalau ini kan manualnya ya, ada lagi di software nanti. Jadi ini secara garis besar seperti ini manualnya. Nanti kita dengan di sini bisa dapat nih sebaran, penyebaran untuk groundnya seperti apa, penyebaran untuk aneka tambang seperti apa, perlu dijelaskan. Oke, sama perencanaan lapangan. Terus ada kolaborasi industri magang ya. Misalnya kelas 11 nih, jurusan teknik geologi pertambangan, pengen magang di perusahaan tambang, baik itu konsultan, baik itu kontraktor atau perusahaan katakanlah BUMN, katakanlah magang lah ya. Nah, itu kan kalian mesti lihat dulu nih di sini ya, ada pendamping. Saya sebagai guru pendamping misalnya di sekolah menitipkan kalian nih ke perusahaan untuk melakukan seperti magang. Magang tentang apa misalnya? Magang tentang bahan kalia, magang tentang bagaimana sih tahapan eksplorasi ini, tahapan untuk melakukan pengembangannya. Jelaskan tuh nanti berkaitan sama dunia nyata. Makanya ada profesi di situ kan, ada profesi tambang, ada profesi kewirausahaan. Lalu kita lihat ya pendekatan safety ya, ini melalui simulasi VR kan, virtual yang ini contoh pekerjaan tambang di sini, ya kan, seorang biologis ya. Di sini dia melakukan virtual reality, ini layar sini. Di sini dia melakukan simulasi ini, pertama bawah tanah teknologi usia untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi operasi. Oke, jadi dengan virtual reality ini si pekerja tambang bisa tahu oh simulasinya seperti ini.
tambang, misalkan ada erosi, gitu kan, ada longsor katakanlah, ini area tambang, ini bisa dipelajari mitigasinya, gitu kan, runtuhnya tambang, kebakaran misalnya, atau kebocoran gas misalnya. Itu kan suatu bencana yang ada di lokasi area tambang. Kira-kira masalah atau bencana di tambang itu apa sih, di wilayah tambang itu? Kalau runtuh longsor, ya kan, paling kebocoran pipa, kebocoran gas, ya kan, itu mesti ada mitigasi. Kenapa kalian kalau misalkan kita gak usah di perusahaan tambang deh, katakanlah di sekolah-sekolah aja atau di perusahaan biasa, selalu menyediakan di sini apa kan, alat pemadam api ini kan nama merah tuh, sinkron. Itu kan tujuannya apa? Suatu waktu ada bencana, suatu waktu ada permasalahan, bisa menggunakan kapal. Apalagi ada tambang, gitu kan, itu yang memang resiko kecelakaan kerjanya tinggi. Ya. Terus di sini dalam virtual, di safety virtual itu kita membantu pekerja memahami resiko sebelum benar-benar terjadi. Ada mitigasinya, sehingga mengurangi kesalahan di lapangan. Kesalahannya apa sih? Kan, kira-kira human error, kesalahan manusia atau faktor alam. Itu kan mesti bedakan nih. Ada human error, ya kan? Ada faktor alam, kalau longsor, gitu kan? Terus runtuhnya area tambang, gitu kan? Itu kan gak lepas dari apa? Dari faktor alam. Kita kan gak bisa, kan? Longsor tiba-tiba nyalahin teman, gak mungkin kan? Ada gempa bumi, bencana, nyalahin orang lain, kan gak mungkin. Itu faktor alam. Jadi kedua, ada human error. Ada misalkan kebocoran pipa nih. Apa dulu nih sebabnya nih? Apakah karena kesalahan manusia atau alam, gitu kan? Kebocoran gas katakanlah. Jangan lupa pada saat setting dan lain-lain itu bisa terjadi sih. Oke, itu yang simulasi ya virtual reality. Ada lagi di sini penggunaan software CIS, ini software ya. Ini juga bisa dibuat dengan software. Nah, ini peta ini kalian bisa lihat bedanya dengan GIS. Ini dia, lihat ya, di sini dia lebih jelas, lebih jelas, terang warnanya, kan? Dia sebaran itu tambangnya lebih jelas, ya. Lalu lebih akurat untuk software ini. Cuma tetap basicnya kita mesti paham ya manual. Makanya yang manual ini, kan, pembukaan, ya kan, sama yang GIS ini kita benar-benar bisa lihat sebarannya. Kalau saya ceritanya melakukan sebaran batuan gunung api, breksi, ini batuan gunung api di sini, ya. Kenapa di sini ketinggiannya sampai 400 meter, ya, sampai 400 meter, karena sumbernya batuan gunung api yang awalnya dari batuan breksi ke batuan. Kebetulan di sini kita untuk melakukan analisis hidrologi, hidrologi apa air, kan? Hidrologi itu kaitannya dengan tata kelola pengelolaan air. Kita bisa lihat nih sebarannya seperti apa, kan? Nah, kita kembali ke daerah nih, ya. Yang kita bahas keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Kita bicara sini. Ada identifikasi risiko. Kita sebagai pekerja di lapangan mesti tahu nih identifikasi risiko itu seperti apa sih? Ya, bahaya longsor misalnya. Nah, apalagi di area tambang terbuka, gitu ya. Kalau saya bicara tambang terbuka, berarti areanya di pembukaan nih, ya kan? Terbuka. Katakanlah kita tahu ya daerah Padalarang, Bandung. Kita pakai batu gamping tuh, kalau kayak ke Bandung tuh daerah Padalarang, gitu kan, lewat tol Cipularang misalnya. Itu kan banyak batu besar tuh. Itu kan contoh untuk bahan galian juga. Kita lihat identifikasi risikonya seperti apa. Contoh di PT Freeport Papua, ya. Itu kira-kira
bahayanya tuh pas seperti apa sih, kita bisa identifikasi. Terus di daerah Jawa Barat katakanlah, sama Jawa Barat dan Memphis, Cibinong, itu industri semen banyak di situ. Tapi kan ada resikonya, ya tanah longsor. Terus ledakan pasti ada ya. Makanya di tambang itu ada namanya juru ledak ya, teknik peledakan ya, bukan buat biasa gitu kan. Fungsinya apa? Untuk mengetahui kira-kira kandungan mineralnya sendiri. Makanya di tambang itu jangan heran ada eksplosif teknik peledakan bukan di area tambang. Paparan debu polusi katakanlah. Contoh, ada orang nih, ini di lingkungan tambang. Orang ini punya riwayat asma lah, atau kaitannya sama paru-paru lah. Contoh ya, ketika kalau pas tambang, pasti kaget nih orang nih, apalagi baru pertama kali. Jangankan baru pertama kali dan sudah stay di situ, itu safety, pakai masker. Paparan debu, karena di daerah tambang itu paparan debunya benar-benar tebal debunya, bukan kalau kita hidup batu bahaya, bukan dan sebagainya. Jangankan di paparan tambang, kalau kita naik motor aja nih ke jalan baru, kan ke daerah Teguhalang, gitu kan, ketemu truk, gitu kan, dengan polusi, asap polusi itu hitam kan, itu kan bahaya tuh. Contoh, begitu pun di dunia tambang, gitu kan, itu safety, makanya kesehatannya terjamin, hasilnya terjamin. Karena apa? Di situ resiko pekerjaan tinggi. Kalau kalian nih pengen kerja di tambang nih, ya itu bisa-bisa saja, gitu kan. Cuman ada resiko itu sendiri, ya. Resiko pekerjaannya benar-benar tinggi. Ada pencemaran air limbah. Nah, itu mesti jelas nih, perusahaan atau kenapa ini kategori tambang itu dia mesti punya pembuangan limbah yang jelas, jangan asal jangan limbah buang ke sungai. Nah, sungai itu kan juga kan tempat mata pencaharian orang. Kalau misalkan orang mendulang emas nih, ya kan, tiba-tiba ada polusi di sungai itu, nanti gimana? Pencemaran air maksudnya ya. Itu seperti apa gitu kan? Jangan sampai limbah-limbah pabrik, limbah-limbah perusahaan itu nggak jelas tuh arah pembuangan tambangnya seperti apa ya. Kita sambil minum dulu ya. Pertama, resiko sudah kita bahas. Lalu ada prosedur darurat. Ya, ada evakuasi di sini. Nah, evakuasi atau pemindahan. Ya. Contoh, evakuasi korban bencana alam, evakuasi korban tanah longsor, evakuasi korban gempa bumi. Itu kan ada proses darurat. Ada komunikasi, penanggulangan kebocoran bahan berbahaya. Misalnya ada kebocoran gas dan katakan. Ini kan nggak lepas dari namanya tanggung jawab. Dan ada kebocoran bahan berbahaya, bahan kimia. Kalau kita lihat kalau bahan kimia mengalami kebocoran, itu kan sumbernya ada dampak ya. Itu bukan hanya ke satu orang dua orang, tapi ke berbagai pihak. Masyarakat di sekitar juga dapat nanti. Ya. Jadi kita mesti lihat nih, ada prosedur darurat. Makanya di safety ini, 33LH ini itu apa namanya, ada khusus pakai sendiri gitu kan, khusus soal safety nih. Ketika kita pengen melaksanakan proyek nih, orang masuk proyek jam 7 pagi, kalau kalian kan sekolah ya, masuk jam 7. Nah, sama kerja proyek bahkan 6.45 sampai jam 7 sudah briefing safety, wajib briefing pakai safety, ya kan? Kalau nggak pakai safety, out keluar. Itu kan ketegasan. Karena apa? Ada namanya prosedur darurat. Kalau terjadi apa-apa sama diri pribadi atau sama orang lain, makanya ada safety first, kan? Kalau kalian sekalian nih kerja proyek, ya kan? Di sini logo safety first, kan?
belakang safety first K3 gitu kan. Tujuannya untuk apa sih? Gitu kan? Untuk keamanan pribadi sama masyarakat, sama lingkungan sekitar. Nggak asal gitu kan. Makanya orang-orang yang benar-benar kerja safety itu disiplin. Ya. Kalau ada pengelolaan limbah, ini kita bahas nih. Risk management, artinya pengelolaannya ada manajemen khusus, manajemen usaha, sama manajemen dari pihak lingkungan, RT, RW, kepala desa, kepala dusun, katakanlah lurah setempat, ya kan? Itu masih kolaborasi atau sinergis tuh, ya. Bagaimana pengelolaan limbah? Nah, mungkin kita limbah cairan gitu kan, limbah kimia dibuang di got, dipelajarkan mungkin. Nanti kalau papasan barang lain bahaya. Mungkin dibuang ke sungai, mungkin dibuang ke jalanan gitu, nggak mungkin. Masih ada pengolahan yang jelas. Kalau ada pemantauan kualitas air tanah. Kalau kita bicara air tanah, berarti air yang ditimbulkan dari tanah, pengeboran, sumber bor. Katakanlah kita di pabrik ya, sumber bor artesis. Sumber bor mengambil pembuangan air itu di atas 100 meter kedalamannya. Itu kan sudah artesis. Kita lihat nih kualitas air tanahnya. Setelah dibor air tanahnya, terus akifernya, lapisan airnya itu potensi nitrogen sekian, terus sudah dites uji geofisika juga, ya kan? Habis itu uji lab. Nah, setelah dibor itu uji lab tuh kadar airnya, layaknya untuk dikonsumsi airnya, ya kan? Kalau nggak layak, berarti tidak bisa dipakai untuk kegiatan pribadi, hanya untuk kegiatan cuci tangan dan sebagainya. Jadi bisa digunakan untuk minum dan lain-lain. Karena di pabrik katakanlah, setelah kita melakukan pengeboran air 150 meter dalamnya, lalu kan itu kan dites, disaring pakai pipa dan konstruksi. Setelah itu uji pompa air tersebut. Setelah uji pompa, lakukan cek lab di air yang kita dapat ini di sumber nih. Nah, katakanlah kan itu diuji lab nih, layak nggak buat konsumsi airnya? Kan kalau layak berarti layak, normal bisa. Tapi kalau misalkan nggak layak buat diminum, ada uji labnya. Itu masuk ke dalam tiga FH: kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja. Contoh ya. Oke, kalau ada kita di sini penilaian ya, dan evaluasi pembelajaran. Ya, ada penilaian di sini. Asas informatif artinya tugas-tugas harian. Contoh ada kuis, dan ada diskusi, kita diskusi sekarang nih. Dan umpan balik, misalkan saya tanya nih ke teman-teman gitu kan, apa sih fungsinya di peta geologi ini, apa fungsinya untuk bahan-bahan ini, ya. Lalu di sini ada memantau proses belajar. Ya. Jadi kita pantau nih proses pembelajaran ini. Lalu yang kedua ada asesmen sumatif. Ya. Contohnya apa? Proyek akhir, desain tambang, buat proposal reklamasi, portofolio kerja. Nah ini kita lihat di sini. Ini berdasarkan sumatif katakanlah. Kita buat proyek akhir, desain tambang dari peta geologi ini. Kira-kira di peta geologi ini kita bisa lihat nih, ini batu pasir, ini pasir tulang, ini breksi, gitu kan? Ini ada potensi masing-masing, gitu kan? Supaya bisa kita buat gambarnya, ada skalanya, gitu kan? Ini contoh, ya. Contoh kita untuk proyek akhir, gitu kan? Portofolio kerja, jelas ya, kalian sepertinya buat CV, kan? Untuk magang katakan, kita pengen magang di perusahaan tambang kan? Kalian punya CV itu masing-masing. Oke, ada profil pelajar Pancasila. Ini penilaian sikap lah, etika, kan? Lingkungan, gotong royong, kritis dan kemandirian. Jadi jangan lepas dari namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ya, ketiga kan profil pelajar Pancasila. Apapun misalnya
jurusannya teknik pertambangan, kita kan kaitan interaksi sama manusia. Kalian di tambang nih, katakanlah kalian wilayah tambang pasir untuk industri, untuk bahan galian C katakan industri, kan mau gak mau interaksi sama manusia, sama masyarakat. Bagaimana interaksi sama penduduk lokal setempat kan? Bagaimana kalian interaksi sama lurah katakanlah atau pengawas di sana? Maka kan kalian diawasi nih sama pengawas dari perusahaan dan pengawas dari lingkungan sekitar, ngawasi kerjaan kalian seperti apa. Oke, supaya ada umpan balik ya. Sekarang coba kalian buka buku tulis, kita refleksi ya. 2 soal, nanti saya akan tanya misalkan ke siapa gitu kan, coba apa alasannya, apa pandangan kalian gitu kan, supaya ada umpan balik nih, interaksi. Oke, dibuka bukunya. Nomor 2. Dulu ya. Baik. Nomor 1. Jelaskan yang kalian ketahui. Jelaskan yang kalian ketahui mengenai endapan mineral ekonomis. Endapan mineral ekonomis. Oke. Kedua, jelaskan yang kalian ketahui mengenai bahan galian industri, mengenai bahan galian industri, bagaimana pemanfaatannya, untuk masyarakat. Oke, dikerjakan ya, nanti kita akan diskusi umpan balik.
Bisa nggak masuk Aisyah?
dong, tenang. Ya, jadi endapan mineral itu ekonomis katakanlah ya. Itu yang memiliki nilai bisnis ya, memiliki kadar tinggi dari nilai bisnis. Contoh tadi diamond, intan, itu kan mineral ekonomis, memiliki kadar yang tinggi untuk kepentingan bisnis. Terlebih emas katakanlah, nikel, tembaga, itu kan memiliki mineral ekonomis, kadarnya tinggi itu, cocok untuk industri, baik untuk bisnis, baik juga buat pengetahuan. Lalu kalau kita lihat juga, geothermal katakanlah, kita yang beralih ke yang lain katakanlah, energi panas bumi, geothermal, dihasilkan di daerah kawah. Itu kan memang sih bukan bahan galian, cuma itu sumber energi, Kalau kita bicara bahan galian yang sifatnya energi tadi, kol, bara, lalu minyak dan gas bumi itu untuk energi. BBM yang kalian beli setiap hari atau bensin, itu kan contoh dari bahan galian. Minyak itu sendiri dari energi fosil, itu untuk BBM itu sendiri. Kembali ke bahan galian tadi yang secara ekonomis. Kenapa kita khusus ya di SMK pertambangan ini, jurusan biologi pertambangan ini mempelajari mineral ekonomis karena bernilai tinggi. Karena kalau kalian magang nantinya ke perusahaan tambang yang memang dia itu memiliki kadar mineral ekonomis, ya intan, mengumpulkan di emas, jadi kontraktor katakanlah di batu bara dan lain-lain. Itu kan kadar mineralnya untuk bisnis bagus, APBD dapat, APBD bisa. Oke, Alif sekarang jadi nomor 2, sebutkan soal dan jawaban. Guru jelaskan yang kalian ketahui mengenai bahan galian jadi bagaimana pemanfaatannya untuk masyarakat. Itu jawabannya mineral atau kandungannya sangat terbatas pada gizi dan kimianya, bukan kandungan logam. Maksudnya non logam yang digunakan sebagai bahan baku atau sebagai kegiatan industri. Oke, non logam ya. Jadi bahan galian industri itu non logam. Kalau bahan galian untuk logam tadi saya jelaskan ya, diamond, emas, tembaga itu kan logam. Non logam tadi seperti gipsu, semen, pasir, itu non logam. Batuan andesit. Nah ini kan galaksi ini sebenarnya dan pasir ini masuk ke dalam kategori bahan galian industri. Ya, kenapa kalian kalau di sepanjang kali, sepanjang sungai lihat orang nambang pakai truk nambang pasir, itu kan buat disuplai kemana? Suplai ke material menyuplai kemana? Ke kontraktor perumahan, jadilah perumahan, jadilah sekolah, gedung kita tempatin. Itu kan contoh ya bahan galian industri yang kita punya, yang kita milikin saat ini. Nah, ini non logam, kategorinya non logam, tapi itu juga fungsinya untuk kehidupan masyarakat setempat, Makanya jangan heran kalian suka lihat pangkalan pasir di jalanan tuh, misalkan jalan raya atau di perkampungan. Nah, terus apalagi kalian kalau misalkan liburan nih ke Jogja, ke tebing breksi, pernah ke tebing breksi Jogja ya? Ada pernah ke Jogja belum nih? Ya, ada tebing breksi. Itu kan banyak industri non logam, kayak pembentukan pasir, material. Ini tebing breksi di Jogja itu cerita satuan batuannya seperti ini nih, coklat nih, ya artinya dari apa? Produknya dari produk untuk api, magma, contoh di sini. Nah, ada gitu, beda tufak sama pasir. Nah, beda dari mana? Kalau tufak lebih lapuk, kata-kata keras seperti itu. Jadi kategori untuk pasir nih katakanlah bahan galian industri kan nggak sembarangan material itu nyuplai pasir. Pasirnya nih materialnya lepas apa enggak, terus berkualitasnya buat adukan semen, buat plester, buat panci bahan bangunan. Nah, itu kan kegunaannya dilihat nih, bukan pasir sembarang pasir. Itu contohnya ya. Oke.
Nah, itu namanya asesmen formatif. Sudah kita bahas di sini. Oke, coba sekarang saya minta sumatif nih. Pakai ke depan coba. Kita jelaskan tentang sini. Pakai dia. Nah, saya bantu. Pakai. Ya. Kira-kira nih Pakai dari peta geologi ini, ya, apa yang mau Pakai tanyakan dari peta geologi ini? Lihat dulu. Ini, tanya apa? Ya, kuning ini. Yang kuning ini adalah satuan batu pasir. Nah, ya. Ini kalau kita bicara legenda umur skala waktu geologi, ya, ini hidup di Eosen awal, ya kan? Itu sekian juta tahun yang lalu terbentuk nih, yang bisa dilihat. Nah, kita bisa sejarah. Lalu di sini ada kesebandingan, ya, berdasarkan Saudara Asikin tahun 92. Ada namanya dari di geologi itu formasi batuan, ya. Formasi batuan dalam geologi itu apa sih? Satuan batuan resmi yang disusun berdasarkan letak geografis suatu daerah. Ini yang namanya formasi batuanda ini. Artinya nama daerah, ini nama tempat, jadi formasi batuan. Nah, yang pakai tanyakan ini adalah seperti itu. Terus ada struktur geologi di sini. Nah, ini terus di sini ada ketinggian formasi kultur, ya, di Kelendang. Ini banyak ditemukan tambang pasir di sini. Oke, kita pakai ya. Jadi itu ya, kita namanya umpan balik, sama halnya dengan materi lain pun sama seperti itu ya. Oke, kembali ke profil pelajar Pancasila udah kita bahas tadi, etika lingkungan gotong royong. Kita sempat singgung nih ya, di lingkungan tambang atau proyek apapun lah ya kaitannya, tapi khususnya di pertambangan itu memang lingkungannya kami bisa tahu sendiri ya, keras dan sebagainya, panas-panasan, hujan-hujanan gitu kan. Terus bahkan hari Minggu pun kerja gitu di proyek itu. Di proyek itu kan ibaratnya tanggal hitam semua, nggak ada tanggal merah kecuali hari-hari besar, kayak hari raya Idul Fitri, libur, ya kan, ataupun hari raya keagamaan libur. Tapi selama tidak ada itu, meskipun hari Minggu tanggal merah tetap masuk di proyek itu, ya. Setiap hari, every day. Makanya lingkungannya dan lain-lain seperti itu. Jadi mesti adaptasi itu, bagaimana interaksinya dengan masyarakat, terus sosialisasinya bagaimana. Terus dari pertambangan ini apa sih fungsinya untuk masyarakat? Nah, itu ada fungsinya. Oke, kita lanjut di sini. Ada tantangan dan peluang. Implementasi itu pelaksanaan, kan? Kira-kira tantangannya apa di geologi pertambangan ini, peluangnya apa? Dua nih, ya. Kita bicara misalkan lingkungan sekolah. Nih, tantangannya keterbatasan, ya sini, keterbatasan sarana atau prasarana laboratorium. Oke, katakanlah ya, untuk laboratorium geologi ini itu perlu khusus labnya, ya. Beda dengan lab fisika, beda dengan lab kimia. Tapi ujung-ujungnya akan ke sana, geologi itu akan mempelajari aspek fisika, aspek kimia, aspek biologi. Ujungnya akan ke sana, cuma ada lab yang berbeda. Kita pengen mengetahui komposisi mineral, ya bukan berarti kita mesti ke lab kimia khusus, ke lab biologinya. Misalkan anggaplah di sini, ya, dari batu ini ada sampel nih. Nah, sampelnya ini ceritanya batu pasir nih, sampelnya ini batu pasir. Di lab ini kalau identifikasi kalau ini secara makroskopis atau secara pandangan mata ini kelihatan mineralnya apa aja. Terus dimensinya panjang kali lebar berapa, dipelajari itu. Terus kira-kira ini masuknya pasirnya ini batuannya padatan, ya kan? Atau bukan padatan, gitu. Padatan berarti keras, kan kompak kekerasannya. Tapi kalau misalkan lapuk, tidak lapuk, kan dipelajari dengan khusus. Terus ada lagi yang tadi saya katakan di bab sebelumnya. Nah,
ada penggunaan software ya, lab khusus, lab untuk misalkan untuk uji software katakanlah, untuk menentukan lapisan batuan seperti ini gitu kan, ada lab khusus gitu kan. Nah, itulah ada sarana dan prasarananya seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kesiapan guru adopsi teknologi. Oke, teknologi ini makin canggih ya, makin apa namanya, memiliki value, nilai tinggi. Kita bicara teknologi di bidang biologi ya. Tahu drone kan ya kalian? Nah, drone yang sudah dipakai satelit itu kan fungsinya apa nih? Untuk mempelajari kondisi permukaan drone. Kita butuh drone nih sebagai geologi pertambangan, itu butuh drone kita. Bahkan harus menyiapkan, contoh aja, satu virtual reality tadi kan, untuk mengetahui simulasi tambang atau simulasi pekerjaan lapangan, simulasi K3R ini, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Harus sih pakai tuh adopsi teknologinya, mikroskop. Nah, seorang geologis juga pakai mikroskop tuh ya. Ada namanya mikroskopis, ada makroskopis. Nah, kalau di lapangan ini ya, saya menentukan satuan batuan ini ada 3 satuan batuan. Itu makroskopis yang pertama, yang dapat dilihat dengan mata biasa nih, makro. Tapi ada juga yang mesti dilihat dengan mikroskopis, karena batuan yang kita dapat sampel ya, itu tidak selamanya kita bisa lihat secara makroskopi. Makanya ada uji lab, diuji di mikroskop. Kira-kira contoh breksi ini ya kan, terdiri dari mineral apa nih? Kita kan nggak bisa ngarang, nggak bisa duga-duga gitu kan. Kalau bahasa sekarang tuh nggak bisa cocok logi gitu kan. Wah, breksi ini adalah mineral ini. Kalau makroskopik, tapi kalau mikroskopik kan nggak belum tentu. Mana uji labnya? Nah, gitu kan. Kayak air misalnya, hasil pengeboran, ada uji labnya. Susunan kimianya apa aja nih? Ada nih, jadi batuan dengan batuan. Oke, akses data industri terbatas. Oke, akses data industri, misalkan gini, jurusan geologi pertambangan, terus sekolah belum punya database lengkap. Siapa saja nih lulusan geologi pertambangan yang kerja di industri? Misalkan siapa aja sih lulusan dari sekolah X, ya kan? Jurusan geologi pertambangan yang kerjanya di industri semen, Garuda atau ya, Indo Semen, yang kerjanya di Freeport, yang kerjanya di PT Tambang katakanlah seperti itu. Itu kita punya sekolah mesti punya database lengkap tuh supaya tahu ciri khasnya. Kalau ada peluang di sini, ya peluang itu kan ada kemungkinan. Nah, itu apa sih kolaborasi industri untuk magang dan data nyata. Contoh kalian nih pengen magang tadi di industri pertambangan, katakannya dekat-dekat aja lah di Cibinong, dari Bogor ke Cibinong lumayan kan. Itu lengkap industrinya, perusahaannya lengkap, teknologinya lengkap, ya kan, database-nya lengkap, lokasinya lengkap. Yang dimaksud lokasinya lengkap apa ya gitu kan? Lokasi area tambangnya itu lengkap. Itu contoh, kalian pengen magang, guru pendampingnya saya, guru pembimbing sekolahnya. Nanti beda lagi, guru pembimbing di perusahaannya ada lagi di situ. Makanya saya koordinasi magang 3 bulan katakan. Selama 3 bulan kalian dapat materi apa? Bisa apa nih lapangan? Tuh. Terus platform digital untuk sumber belajar bersama. Ada platform digital. Kalau misalkan guru namanya ada akun belajar kan, khusus lewat Gmail. Ada platform digitalnya apa? Misalkan geoscience misalnya, atau geotechnical misalnya. Itu kan ada platform digital untuk belajar bersama. Jadi antara kolaborasi industri sama sekolah mesti make sense nih, ya. Mesti ada satu kesatuan di situ. Punya platform digital, akhirnya platform bimbel, platform bimbingan belajar bersama ada khusus. Kalian sebagai geologis kebumian ada lagi khusus platform, ya. Lalu pengembangan kewirausahaan berbasis bahan yang lokal. Ya saya bilang tadi, kalau
kalian sering lihat di jalan-jalan, jalan raya katakanlah, atau di perkampungan ada tempat nih orang nih kearifan lokal lah ya, orang membangun pangkalan pasir di situ, ya kan, ada truknya di situ kan, orang membangun namanya batu-batuan di situ kan, mendirikan tambang batu di situ, batu alam, andesit, briksi dan lain-lain, terus pasir, semen dan lain-lain. Nah, itu kan kearifan lokal itu. Kewirausahaan berbasis galian. Makanya ada orang heran gitu ya, kayak meledek, apaan sih ini pangkalan pasir? Nah, kalau itu jualnya banyak tuh, besar tuh, bisa dibeli material pasir. Misalkan sehari berapa kubik, gitu kan? Satu truk katakanlah ada 7 kubik, satu truk nih. Sehari aja bisa 5 truk, ya kan? 7 kali 5, 35 kubik sehari, lumayan, itu kan untuk penghasilan dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau kita berkomunikasi kan itu otomatis artinya. Nah, itu kan kembali lagi itu berbasis kearifan lokal, kayak batu andesit, batu alam nih. Yang kalian kalau misalkan ke kafe-kafe ini suka lihat nih ada batu-batu alam di sini andesit, kan tempel-tempel di sini itu kan bentuk apa? Tadi bahan galian, ya bahan galian sedikit logam, ya bahan galian logam sama logam. Logam kita bahas tadi kan itu adalah salah satu bentuk industri. Mungkin dari kalian nanti siapa tahu next session gitu kan punya bisnis dan usaha kan di bidang bahan galian, jangan heran gitu kan, itu modalnya juga lumayan tapi penghasilannya, income-nya, pendapatan per bulannya juga bagus kan. Ya di sini ada penuntutan sumber daya tambahan. Jadi modul yang saya jelaskan ini ya itu adalah keilmuan tentang geologi pertambangan. Ya, saya ajarkan nih ke kalian nih dari awal sampai akhir. Dengan praktik pedagogis kurikulum merdeka, artinya berdasarkan dengan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka bukan berarti kita bebas belajar, ya kan, bebas dan lain-lain. Tapi tetap kita kontrol. Ada profil pelajar Pancasila di situ. Terus kira-kira kaitannya nih kita di lokasi tambang bekerja sebagai ahli geologi, ahli tambang nih kan, itu kan kita mesti punya etika, punya moral, kan? Kita punya kebijakan, kalian lah, kalian memiliki kebijakan di bidang industri pertambangan. Kebijakan itu kan nggak serta-merta kalian sendiri yang buat, mesti dirumuskan, kan? Dirumuskan artinya apa? Mesti jelas keterkaitannya satu sama lain, kan? Mesti jelas nih, fungsinya apa sih? Udahlah, saya buat kebijakan sendiri aja deh, bukan nggak bisa seperti itu, ya. Artinya apa? Kalian sebagai penanggung jawab di sini punya peran penting, ya, punya etika. Kalian ahli di bidang struktur geologi, ahli di bidang pertambangan, ahli di bidang kewirausahaan bahan galian. Tapi kalau nggak ada etika Pancasila buat apa? Masih ada etika akhlak, nilai dan norma yang dipakai. Oke, di sini tujuannya sebagai guru saya memberikan pemahaman ini untuk mempersiapkan guru yang mampu mengajar secara kontekstual, aman dan berwawasan lingkungan, serta menjalin kerjasama dengan industri. Oke, tetap ya kita bicara masalah lingkungan, bukan dengan lingkungan sekitar. Ini kalian sebagai ahli tambang, ahli bahan galian, kan nggak mungkin tambang aja tahu, ya. Tapi tidak ada reklamasi. Di awal tuh pasca tambang itu seperti apa, harus ngapain, gitu kan? Mesti jelas, ada kejelasan dan lain-lain. Itu kan mesti kita pahami itu. Jadi setelah tambang nih, setelah kita keruk, setelah kita gali, itu ada contoh reklamasi, ada penanaman kembali, reboisasi lagi, ada penghijauan lagi, taman yang tadinya gersang, ya kan, jadi subur. Terus kita buat CSR, corporate social responsibility, perusahaan ke masyarakat sekitar. Kira-kira masyarakat yang terdampak dari tambang ini atau masyarakat yang hidup
di area tambang ini dapat apa nih usaha, mesti kita apresiasi tuh masyarakat. Gak mungkin kita diemin aja, kan kita kan buat usaha, buat lingkungan itu kan lingkungan masyarakat, mesti kita ada sumbangsi lah, ya. Jadi menjalin kerjasama dengan industri jelas. Saya sebagai guru kan punya kewenangan, kalian mau magang nih di PT tambang X, saya kan mesti menjalin dengan industri bahan galian semen, kayak apa, mesin bahan galian logam atau mau logam, kan ada namanya link, kan? Ada networking, ya kan, jadi dengan industri itu ya. Ini untuk referensi tambahan aja ke kalian. Ada lagi sumber utamanya di sini, ya. Sumber utamanya ya buku dasar-dasar teknik geologi pertambangan. Ini sudah ada di Kemdikbud, ya. Yang belajar kelas F, SMK atau SMA, bisa ada di surat ini. Dasar-dasar teknik geologi pertambangan itu banyak, ya. Kalau kita bicara tadi tambang terbuka, kan? Tambang terbuka itu tambang di permukaan nih, ya. Itu kira-kira fungsinya apa? Kita pengen apa namanya tambang batu bara di permukaan tuh, ya kan? Situ ada in situ, gitu kan? Bukan ex situ, kalau ex situ sudah tercemar sama endap, kan? Sama ada sungai, ya kan? Kita haruskan, ya kan? Kalau di tempat masih in situ, lain-lain. Kita pengen tambang emas, ya kan? Ada di permukaan sama bawah permukaan. Kita sampai galut terowongan nih bawah tanah tuh. Nah, pengen tambang ground, mining ground, bawah tanah, underground, ya. Nah, contohnya apa supaya untuk mengetahui ada emas. Cuman kalau untuk tambang bawah tanah dan lain-lain, yang saya bilang tadi, mitigasi bencananya mesti benar-benar dipahami. Karena kan kalau tiba-tiba amit-amit kalau longsor di bawah tanah, kita longsor di kedalaman tertentu gitu kan, sampai gali bumi itu kan sampai beratus meter, kita 20 meter di bawah tanah itu. Kalau kalian lihat contoh PT Freeport, ya, bisa searching, kalian bisa cari di Wikipedia atau di Google tambang bawah tanah PT Freeport, langsung tuh berapa kedalamannya di situ. Nah, itu safety-nya benar-benar safety. Maskernya bukan masker biasa gitu, masker pakai masker yang oksigen, ya, yang ketiga di sini. Bukan, itu kan karena dia robos bumi, bukan bumi, robos bawah tanah, bukan masker COVID, ya, bukan, ya, masker oksigen, ada 3 di sini. Safety-nya luar biasa, ya kan. Terus dalam dan lain sebagainya. Balik ke nanti mereka balik di lepas, ya. Kalian sejago apapun kalian nambah, sejago apapun kalian ambil keputusan di lapangan, tetap ya faktor ini K3A jangan diabaikan. Karena banyak, ya, kenapa di proyek banyak kecelakaan kerja, ya kan? Pernah dengar, ya, ada kecelakaan di proyek, salah satunya mengabaikan safety ini. Kalau seperti helm, meskipun pengalaman, ya, ada memang pekerja operator kadang-kadang pengalaman dia di lapangan 20 tahun, tapi mengabaikan safety. Kalau tiba-tiba ada kejadian jatuh longsor batu aja, jangankan batu besar, ya, ya batu kerikil aja kalau sampai kena kepala bisa bocor, kan, batu kerikil jatuh, ya kan, mengabaikan safety. Terus di lapangan itu kan pakai sepatu yang nggak safety. Orang kan di lapangan pakai sepatu boots, ya, sepatu safety. Jangan sampai pakai sepatu cats di lapangan. Nanti kalau injak barang yang berbahaya itu benar-benar riskan, gitu kan, susah dan lain-lain. Pakai rompi, pakai masker dan lain-lain. Tujuannya untuk menjaga stabilitas kesehatan. Oke, tadi ada sumber utama, ya, buku dasar-dasar teknik geologi pertambangan. Ada juga referensi tambahan nih di sini, ya. Ada jurnal ilmiah. Kalian juga bisa lah searching nih jurnal ilmiah ini, ya. Nah, terus jurnal ilmiah ini berdasarkan apa? Berdasarkan tentang konsep-konsep teknik geologi pertambangan. Buku dikasih, nah, apa? Secara teori sudah saya kasih, ya. Secara teori nih, K3A sudah saya kasih.
sepatu safety sama helm. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian tahu nanti akan di proyek ini. Terus materi GIS ya, Geographic Information System. Ini sebenarnya ini yang saya kasih ke kalian ini juga sama nih, materi GIS kan sistem informasi geografis. Sebenarnya ini kan manual nih. Kalau GIS kita pakai software ya di komputer atau laptop. Nanti sama aja nih, kita dapat informasi dari namanya topografi permukaan bumi kan. Jadi sebelum saya buat kata geologi ini di daerah Jawa Tengah ini selama 1 bulan ya, ini kan backgroundnya putih, topografi kontur ya, ketinggian. Kalian di geografi juga sudah pelajari itu kan, apa itu peta geografi, apa itu peta kontur, peta ketinggian, bagaimana menentukan misalkan di sini ya ketinggian 100 meter harus memiliki ketinggian yang sama. Karena 100 meter tiba-tiba sampai ke 200 dan nyambung. Memberikan ketinggian yang sama. Kan contoh ya. Dan VR itu virtual reality. Seperti apa sih virtual reality-nya? Kondisi alamnya seperti apa? Dan pendidikan vokasi ya, artinya pendidikan tentang profesi, profesi untuk pertambangan, profesi untuk keguruan dan lain-lain. Oke, di sini ada suatu ajakan ya. Sebenarnya ini tugas tambahan ya. Adaptasikan modul ini dengan kondisi lokal sekolah Anda, kan? Lakukan kunjungan lapangan, kolaborasi industri dan proyek berbasis komunitas untuk hasil pembelajaran yang sama. Oke, tadi kita sudah refleksi dua soal yang mengenai tadi dapat bintang ekonomis, lalu yang kedua adalah bahan dari industri. Kalau itu kita cocokkan, adaptasikan ya dengan kondisi lokal. Kita tinggal di kota Bogor nih, ya. Sebenarnya gampang nih kalau kita pengen tahu bahan dari industri atau apa, kita datangi pangkalan pasir yang ada di kota Bogor. Pangkalan pasir, terus apa namanya? Ya tadi kemudian usahakan yang basis bahan galian, ada tambang batu di situ, makia dan lain-lain. Itu kan bisa kita datangi, kita tanya, ini pasirnya bagaimana kualitasnya. Ini kita adaptasikan supaya akan dapat hasil pembelajaran yang bermakna. Benar-benar bukan cuma sekedar teori aja. Karena geologi pertambangan itu 60% praktek, ya 60% itu praktek, 40% nya teori seperti itu. Sebelum kita praktek, kita teori dulu nih. Saya katakan kita pengen kalau operasi tambang, terus semen, semen. Apa nih yang mesti kita siapkan? Alat safety pertama. Yang kedua pengetahuan. Kira-kira itu termasuk batuan apa sih? Kan? Batuan beku kah? Batuan sedimen kah? Kan? Sedimen ya, jelas. Jadi artinya batuan yang mengendapkan, kan? Terus kita bawa HCl 10% untuk apa namanya kegiatan tersebut. Apakah batuan tersebut itu bereaksi dengan HCl? Adanya bagaimana? Itu contoh yang tanya seperti itu. Oke, ini ada lampiran ya. Nah ini hasil foto tadi ya, lampiran kita geologi. Namanya kita interpretasi. Interpretasi itu adalah analisis. Kalau bahasa data dan seterusnya itu analisis. Nah, kalau kita interpretasi lebih ke arah tekniknya, kita kajian. Ini peta geologi seperti ini, apa nih interpretasinya nih? Fungsi untuk masyarakat apa? Karena ada kajiannya, ya sembarangan, ya seperti itu. Ada kajian yang jelas, ada struktur yang jelas. Itulah merupakan konsep kita di interpretasi ini. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Ya.
Kalau enggak kita masuk evaluasi aja. Iya Pak. Evaluasi hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang geologi pertambangan pertambangan galian. Terus kalian sudah mengetahui kondisi suatu batuan kan dan mineral. Itu evaluasinya. Selain itu, kita juga sudah mempelajari jenis-jenis mineral, logam sama non logam. Ya, mineral logam, ya kan? Contohnya mineral yang memiliki kadar logam, ya, emas, perak, tembaga, itu mineral logam tuh. Lalu non logam, tadi seperti halnya gipsum, andesit, dan non logam. Energi, misalnya batu bara, ada lagi migas, ya. Ada lagi selain batu bara itu ada CBM, ya, korek metan batu bara. Jadi gas metana yang batu bara. Ada shale gas atau energi yang terbarukan. Tapi kita bicara konsep energi yang memang sekarang ini memang lagi dibutuhkan dan memang sedang dibutuhkan, kayak energi batu bara sama minyak gas. Terus ada khusus ya diamond kita pelajari. Nah, terus mineral-mineral seperti itu nggak serta merta langsung terbentuk itu aja, gitu kan? Ada proses endapan primer, sekunder. Endapan primer, kan? Tadi itu endapan dan terbuat in situ, ya, tidak dibawa arus apapun. Terbentuk proses magmatik bagi normal itu in situ yang primer. Tapi kalau sekunder itu material tersebut terbawa arus sama endapan fluvial. Makanya ada misalkan kalau kalian di sungai-sungai itu suka ada pendulang emas, pendulang emas, kayak gitu kan? Itu hasil sekunder itu. Ya. Terus kita juga sudah mengetahui nilai ekonomis untuk industri. Ya. Jadi kalian tahu nih, ya. Terus kita juga sudah membaca apa geologi. Apa geologi ini kaitannya sama bahan galian nih. Ada batu pasir, ya kan? Breksi, batu pasir, pahat. Tujuannya apa sih? Gitu kan? Untuk mengetahui lapisan batuan, terus untuk mengetahui potensi ya prospek bahan galian. Kalau di sini udah prospek nih, contoh kita ke arah selatan aja deh, ada breksi sama batu pasir di selatan kita. Ini udah prospek nih, ya udah. Kalau udah prospek, tinggal kita panggil tim eksplorasi. Tim eksplorasi untuk menggali kan. Setelah dieksplorasi, ada potensi nggak nih untuk jadi lahan. Nah, biasanya ini tuh dipakai untuk yang tadi saya katakan bisa untuk kewirausahaan berbasis bahan galian, pangkalan pasir, pangkalan batu, material itu kan masuk ke bahan galian. Tapi bahan galian ini berbasis yang non logam industri. Itu kita udah bisa baca tentang geologi. Terus kita sandingkan dengan GIS, Geographic Information System, atau sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis itu kaitannya dengan apa gitu kan? Kondisi geologis tempat itu juga masuk ke dalam GIS ini. Geographic Information System masuk ini. Ya. Cuman bedanya kalau GIS lebih terarah, terukur, karena pakai software dan lain-lain. Cuma sebelum kita pakai software, basic datanya, ya kan, atau basicnya kita masih kuasai manualnya dulu. Ya, dan seperti itu. Terus tetap ya kita pada saat tambang itu nggak lepas dari namanya mitigasi bencana. Makanya ada 3 hal ini: kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Ini penting nih, ya. Apalagi yang masuk jurusan lingkungan hidup, kata yang masuk jurusan pertambangan, rekan kerja, kesehatan, keselamatan kerja, safety. Ya itu kan ada ininya, pembelajarannya, banyak praktek, gitu kan, di lapangan. Jangan sampai tim safety-nya
safety, kan itu. Kenapa di safety di pekerjaan tinggi mesti pakai seling kan sini, kan? Karena kaitannya sama ketinggian, gitu kan? Bukan cuma dari gunung gitu kan, tapi kita kalau ada orang safety suka naik-naik ke atas tebing, ke atas gedung, kan? Itu kan bagian daripada safety, ya, safety keselamatan pribadi dan juga orang lain. Terus kita juga mesti filter nih, bisa mitigasi bencana, ya, karena kaitannya dengan keselamatan pribadi sama keselamatan semua pihak di sini. Di lapangan ada kebocoran gas, itu bisa human error. Ada misalkan jatuh dari ketinggian, selain musibah, selain bencana, itu juga kan ada faktor X, ya, faktor kesalahan manusia itu sendiri, seperti itu. Oke, sampai sana. Tadi lagi kita sudah mempelajari tentang industri magang, ya, industri magang di daerah tambang. Ada terkaitan nih hubungan antara guru, sekolah, sama industri. Jadi jangan sampai kalian mau magang tapi bingung. Enggak, ya. Kita mesti punya database khusus seperti itu. Ya. Oke. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita sudah sampai di sini. Ya. Kalau gitu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas klik video ini. Mudah-mudahan bermanfaat.